حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون. Alhamdulillahilladzi anja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa yusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhilina al-mustafa wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menganugerahkan diri kita semuanya satu kesempatan yang sangat luar biasa bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari ini. Tentunya harapan kita semua, semoga amal ibadah salat Jumat kita, demikian juga seluruh amal ibadah yang lainnya, semua kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat wa salam kita sampaikan kepada tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul akhirat kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ma'asyiral muslimin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita mafhum bersama, sesungguhnya nilai iman dan takwa yang ada pada diri kita masing-masing itu sangat berarti adanya. Iman dan takwalah yang membuat kita mulia dan tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha semakin hari kita menjalani kehidupan ini, semakin kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Semoga Allah anugerahkan kita iman dan takwa yang istiqomah kepadanya. Semoga kita meninggalkan juga dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, baik-baik kita menjaga hati, karena sesungguhnya pada hati diri kitalah dia berada keikhlasan, ridha dan tidaknya diri kita tergantung bagaimana kita mengelola hati kita masing-masing. Di hati tempat tumbuhnya rasa gembira, di hati pula tempat tumbuhnya rasa sedih, di hati tempat tumbuhnya rasa bahagia, di hati juga tumbuhnya rasa kesusahan. Tetapi yang paling penting, hati yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang selalu mendapatkan ridhonya. Oleh karena itulah begitu pentingnya yang namanya hati ini. Seringkali kita mendengarkan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kalian itu ada segumpal daging, idza saluhat sairu amal. Kalau segumpal daging itu baik, maka jasad orang tersebut akan ikut jadi baik. Wa iza fasadat sairu amal. Kalau segumpal daging itu buruk, maka jasad orang itu pun akan jadi ikut buruk. Ala wahyal qalbi, ketahuilah itulah yang disebut dengan hati. Para alim ulama berkata tentang hati itu al-qalbul malikul a'dha.
Hati itu adalah rajanya tubuh. Apa yang diperintahkan oleh sang raja, maka anggota tubuh yang ada pada diri kita akan mengikutinya. Kalau baik perintah raja, maka anggota tubuh akan mengikutinya. Tapi kalau buruk perintah raja, maka anggota tubuh juga akan mengikutinya. Itulah hati. Yang kedua, jemaah sidang Jumat rahimakumullah, yang paling dilihat, dan memang itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tubuh kita masing-masing, jasad kita masing-masing adalah hati kita. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam satu hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat bagaimana bentuk rupamu, bagaimana bentuk jasadmu. Mungkin ada yang diciptakan menjadi orang yang tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, putih atau hitam, keriting atau lurus. Itu semuanya tidak dilihat, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ila suwarikum. Demikian juga pakaian yang kalian pakai, Allah tegaskan, juga tidak pernah dilihat. Setinggi apapun jabatan kita, status sosial kita, kekayaan yang kita miliki, semuanya itu pakaian yang sekali-kali tidak pernah akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat, yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulubikum, hati kalian semuanya, wa a'malikum, dan perbuatan kalian semuanya. Oleh karena itulah betapa pentingnya kita semua mengelola hati ini. Salah-salah kita tidak pandai mengelolanya, maka siap-siap kita akan menjadi orang yang bakalan tidak selamat di dunia, terlebih-lebih nanti tidak selamat di akhirat. Maka selalu berusaha menghadirkan hati yang selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terutama hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama hati yang selalu menaati Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin mengetahui kondisi hati kita masing-masing, Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid juz 1 halaman 147, Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, utlubu qalbaka fi salasati mawatin. Cari hati kalian di 3 tempat. Kalau kalian menemukannya, maka sesungguhnya kalian sudah memiliki hati. Tetapi kalau kalian tidak menemukannya, maka kalian tidak memiliki hati. Utlubu qalbaka fi salasati mawatin, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Carilah hati kalian di 3 tempat. Yang pertama, inda sama'il Qur'an, ketika kalian mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim dibacakan atau diperdengarkan. Maka tanya kondisi hati kalian saat itu ketika Al-Qur'an diperdengarkan. Maka sejatinya bagaimana kalau orang muslim, kalau orang Islam, kalau orang beriman itu sedang mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim dibacakan, bagaimana kondisi hatinya? Kalau kita perhatikan surat Al-Anfal ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila diperdengarkan asma Allah, nama Allah itu dia dengar, wajilat qulubuhum, maka yang akan terjadi pada orang yang mendengar tersebut, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Maka pertanyaan buat diri kita masing-masing, apakah ketika nama Allah itu diucapkan, didengar oleh telinga kita masing-masing, masuk ke dalam hati kita masing-masing,
wajilat kulubuhum, apakah hati kita bergetar atau tidak? Jangan-jangan sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, setiap kali kita mendengar asma Allah, nama Allah itu diperdengarkan, hati kita ini biasa-biasa saja, bahkan santai, bahkan tidak peduli dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak pedulinya? Lihatlah, seringkali kita mendengar kumandang azan, ada muazzin di situ menyebut asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi kita punya hati santai saja. Jangankan mengambil air wudhu, mendengarkan asma Allah itu saja dengan penuh penghayatan, kita tidak sampai ke tahapan tersebut. Kita hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Inilah kenyataan yang boleh terjadi pada diri kita masing-masing tentang keadaan hati kita. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apakah ketika kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, ada orang membaca Al-Quran, kita dengar, atau mungkin juga kita dengar dari handphone kita masing-masing Al-Quran dibacakan, bagaimana dengan kondisi hati kita ketika mendengar ayat Al-Quran tersebut dibacakan? Kalau sampai tidak mampu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, boleh jadi hati kita, hati kalian sedang sekarat atau sudah mati. Ini yang pertama, untuk mengukur kondisi hati kita ini, apakah hati yang selalu tertaut, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika inda sama'il Quran, ketika mendengar bacaan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah ketika fi majalisil ilmi, ketika kalian berada di dalam majelis ilmi, aw fi zikri, atau juga berada dalam majelis zikir. Mengapa demikian? Karena luar biasa jemaah sidang Jumat rahimakumullah, ketika orang bertemu dengan majelis zikir, ketika orang bertemu dengan majelis ilmu, saking luar biasanya majelis-majelis tersebut, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kalau kalian bertemu dengan kebun-kebun surga di dunia, masuk ke dalamnya, minum sepuas-puasnya. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa maksudnya kebun-kebun surga di dunia? Maka Rasulullah menjawab, kebun-kebun surga di dunia adalah majelis ilmu, majelis zikir. Kalau ada, masuk ke dalamnya, ambil segala kebaikan, ambil segala fadilah yang ada di dalamnya. Kita tahu fadilahnya luar biasa. Wa majtama'a qaumun min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, yatluna kitab Allah, di situ dibacakan Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasuna bainahum, di situ mereka mendapatkan pelajaran tentang agama ini. Apa yang mereka peroleh? Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan buat mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi kasih sayangnya Allah. Wa khaffathumul malaikah, para malaikat duduk bersama mereka mendoakan orang-orang yang berada dalam majlis tersebut. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu tersebut. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika seseorang berada dalam majelis ilmu, berada dalam majelis zikir, tapi hatinya tidak difokuskan untuk mencari ilmu, tidak difokuskan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi hati orang tersebut sudah sekarat ataupun sudah mati. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau ingin mengetahui kondisi hati kalian, carilah ketika kalian dalam keadaan halwah, menyendiri, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kondisinya ketika kalian sendiri berdoa? Apakah hati kalian betul-betul ketika memohon berdoa kepada Allah fokus hanya kepada Allah, hanya yang teringat Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan ketika kalian meminta, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika kalian memohon kepada Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, tetapi justru hati kalian memiliki al-qalbun ghafil, hati yang pikirannya
ingatannya kemana-mana, dia meminta kepada Allah, tetapi hatinya mengingat hal-hal yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di 3 tempat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian tidak menemukan hati kalian untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah sesungguhnya kalian tidak memiliki hati. Kalau sudah tidak memiliki hati, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fas'alullaha qalbak, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hati yang sebenar-benarnya hati, hati yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang mampu menyelamatkan diri kita semua nanti di yaumil akhirat. Karena sesungguhnya nanti di yaumil akhirat, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi kecuali yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membukakan hati kita semuanya untuk selalu taat kepadanya, untuk selalu beriman dan bertakwa kepadanya, sehingga kita layak diselamatkan fid dunya ilal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakhrina al-mustafa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah selamatkan diri kita semuanya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita semuanya, dimudahkan urusan rezeki kita semuanya, dimudahkan urusan kesehatan kita semuanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. La dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.